bagian waktu untuk mana saja yang berkaitan dengan sistem gerak. Lalu yang kedua juga anak-anak akan menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Dan yang keempat, menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, di sini ibu mau tanya dulu, anak-anak tahu tidak apa itu sistem gerak? Ya, benar sekali. Sistem gerak adalah di mana salah satu kondisi di mana tubuh kita itu seperti ini ya. Contohnya ini siku kita salah satu contoh dari sistem gerak. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengatasi penyakit yang membuat tubuh kita itu untuk sulit bergerak? Nah, nanti kita akan belajar di materi yang berikutnya. Nah, di sini pernahkah adik-adik itu merasakan sakit pada bagian punggung karena anak-anak mungkin salah tidur waktu malam, lalu atau pernahkah anak-anak dan orang di sekitar anak-anak itu mengalami kelainan di tulang belakang, seperti mungkin terjadi cedera atau mungkin dari lahir itu sudah mengalami kelainan pada tulang mereka. Nah, di sini ada cara menjaga agar anak-anak itu punya tulang yang sehat. Yang pertama di sini anak-anak akan mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, di sini karena anak-anak semua di sini kan adalah masa pertumbuhan. Nah, makanan itu tuh sangat makanan yang kita konsumsi itu sangat mempengaruhi bentuk dan atau bentuk tulang kita. Kalau misalnya anak-anak bangun pagi mungkin berjemur di matahari, atau anak-anak suka makan makanan yang mengandung vitamin C. Nah, itu membantu pertumbuhan dari tulang anak-anak. Lalu di sini yang ketiga ada rajin berolahraga. Nah, aktivitas fisik seperti berjalan. Ketika anak-anak bangun pagi jangan langsung main HP, tapi berjalan dulu, mungkin jogging kecil-kecilan atau latihan seperti bermain bulu tangkis dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan untuk menghindari cedera otot saat anak-anak olahraga? Nah, sebelum ketika anak-anak bangun tidur itu kan tubuh anak-anak itu adik-adik itu belum melakukan aktivitas apa-apa. Nah, yang pertama itu anak-anak harus melakukan pemanasan. Pemanasan itu berguna selama 5-10 menit. Gerakan ringan seperti anak-anak menarik badan seperti ini. Jadi supaya apa gunanya pemanasan? Nah, supaya anak-anak itu tidak cedera ketika berolahraga. Nah, lalu yang kedua adalah latihan kekuatan dan fleksibilitas. Nah, kesehatan kekuatan dan fleksibilitas itu dapat membantu memperkuat otot seperti anak-anak latihan pagi-pagi itu push up 1-3 kali mungkin untuk menjaga toleransi serta fleksibilitas otot. Lalu jaga postur tubuh. Nah, di sini jangan kalau anak-anak masuk pertumbuhan itu, kalau misalnya biasanya kan mama mesir, biasanya mama di rumah itu kan untuk mengangkat air. Nah, itu anak-anak sebenarnya tidak boleh, nanti belakang kita tuh bisa terlalu atau memikul tas yang terlalu berat. Nah, itu salah satu permasalahan yang kalau kita mengangkat beban yang terlalu berat, tapi cenderung kita bisa. Nanti kita akan belajar nanti. Nah, mengapa sih berjemur di matahari pagi itu baik untuk kesehatan tulang anak-anak? Apa ada anak-anak yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali dia. Nah, jadi setiap pagi itu kalau bangun tidur, kita bilang anak-anak jangan langsung main HP, tapi
Yang kedua adalah hiposis. Hiposis merupakan kelainan tulang karena sikap tubuh sehingga tulang-tulangnya membengkak ke belakang. Yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis merupakan
selama 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Jadi anak-anak silakan kerjakan ya, jangan ribet. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Jadi sekarang ibu akan tunjuk satu orang untuk maju dan presentasikan hasil kerjanya. Mungkin ada yang mau maju? Oke Tia, silakan maju ke depan untuk mengerjakan LKPD yang telah ibu berikan. Baik, perkenalkan nama saya Francisca dan Kiri. Saya dari perwakilan Golongan 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan LKPD yang diberikan oleh desa sebagai berikut. Yang pertama, gambar orang bungkuk. Nama pelajar di sini adalah Ivo Sisato. Bungkuk ke belakang. Oh iya, bungkuk ke depan. Karena penjelasannya yaitu karena mungkin disebabkan karena mengangkatkan bola sehingga tidak bisa kembali ke posisi semula. Di sini yang kedua adalah skoliosis, yaitu tulang miring karena disebabkan bisa karena cedera atau kejadian lain. Dan kemudian yang berikut adalah lordosis atau tulang bengkok juga. Tapi lebih dia bengkok ke depan pada bagian punggung bawah yang lebih kecil lebih maju ke depan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Tia. Sekarang semuanya tepuk tangan kepada Tia ya. Oke, jadi jawabannya ini yang dijawab oleh anak Tia ini betul ya anak-anak semua. Nah, ibu harap anak-anak semua bisa paham dengan materi tentang kelainan pada organ gerak pasif yaitu benang tulang. Oke, karena kita sudah mau berakhir. Nah, sekarang ibu minta anak putri untuk maju ke depan dan pimpin kita dalam. Oke, terima kasih.